Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Binatang sektor tersebar di mana-mana di ruang angkasa. Tidak ada akhirnya. Mereka semua memelototi Star Tower di kejauhan. Lebih dari 8.300.000 sektor binatang telah berkumpul di sini. Rupanya, Luo Feng membunuh Bedi dan 18.000 binatang sektor lainnya telah membuat mereka cemas. Mereka tidak tahan lagi, dan mereka merasakan bahwa jika mereka tidak membunuh pemimpin gerombolan Bima Sakti, dia akan membunuh mereka semua di masa depan. Dan kemudian Morosa yang diperbudak akan menjadi raja terakhir. Mereka lebih baik mati untuk mencegah hal itu terjadi. Mari kita serang Luo Feng sama sekali. Semua 8 juta binatang sektor. Kita harus menunjukkan kekuatan terbesar kita kali ini. Jika kita masih tidak bisa membunuh pemimpin gerombolan Bima Sakti itu, kita hanya bisa mendorongnya ke beberapa tanah ekstremis di sektor puncak miring. Kita harus berhasil. Semua binatang sektor mentransmisikan suara mereka menggunakan hati mereka. Mereka memelototi Star Tower di kejauhan. Mereka penuh dendam, karena mereka tidak dapat merusak Star Tower bagaimanapun caranya. Mempersiapkan. Perintah diberikan, dan semua 8,3 juta binatang sektor dibagi menjadi 20 tim. Mereka mentransmisikan suara mereka dan mengatur ulang diri mereka sendiri sehingga serangan dapat digabungkan menjadi satu. Semua tim mulai melakukan serangan satu persatu berdasarkan jarak mereka. Orang bisa melihat bahwa hampir 300.000 sektor binatang memiliki cahaya berdarah yang menyala di tubuh mereka. Kemudian pilar cahaya yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan. Pada saat yang sama, mereka mengarahkan mereka sehingga mereka bisa berkumpul dengan orang lain. Segera, semua serangan dari binatang sektor itu bergabung bersama. Pilar hitam berkilau bergegas ke Star Tower dari belakang. Menyerang, dan kemudian, tim lain juga melakukan serangan satu persatu. Serangan mereka bergegas menuju pilar cahaya hitam. 2 tim, 3 tim, 4 tim, semua serangan bergegas ke arah yang sama dan bergabung. Mereka semua bergegas maju sebagai satu kesatuan, sehingga mereka tidak akan menyia-nyiakan energi dari serangan gabungan. Pilar cahaya hitam terus terbang ke depan, bergerak 10 juta kali lebih cepat dari kecepatan cahaya. Semakin jauh ia terbang, semakin gelap warnanya. Dan kemudian, itu menjadi hampa. Lubang itu memecahkan ruang dan terbang. Semua serangan dari sektor binatang bergabung ke dalam lubang. Semua binatang sektor memelototi menara bintang. Mereka semua menantikan ini. Mereka berharap bahwa di bawah serangan ini, pemimpin gerombolan Bima Sakti akan terbunuh. Mereka tidak ingin mendorongnya ke tanah ekstremis. Lagi pula, masih ada risiko bahwa pemimpin gerombolan Bima Sakti akan keluar. Luo Feng, di dalam Star Tower, menghadapi serangan hebat. Dia menahan napas, menunggu saat yang tepat untuk menjalankan rencananya untuk kepunahan hebat. Menguasai. Di dalam alam semesta mini Luo Feng, Morosa sangat cemas. Tuannya dikelilingi oleh lebih dari 8 juta binatang sektor. Luo Feng, kata pemimpin kota Primal Chaos, menonton dengan penuh semangat. Hanya pemimpin kota Morosa dan Primal Chaos yang khawatir tentang keselamatan Luo Feng. Adapun makhluk-makhluk besar lainnya di alam semesta Ocean, termasuk penduduk bumi, istri Luo Feng Susin, putranya Luo Ping dan Luo Feng, orang tuanya, dan Truyan, tidak ada dari mereka yang tahu apa yang sedang terjadi di sini. Mereka tidak tahu bahwa ini adalah momen yang akan menentukan nasib semua ras di samudra semesta. Mata Luo Feng tampak percaya diri dan pantang menyerah. Hollow yang destruktif, apokaliptik, dan sunyi bertabrakan dengan Star Tower. Itu sunyi saat menghantam Star Tower. Itu bertujuan untuk mengikis dan merusak Star Tower, tetapi Star Tower tidak bisa dihancurkan, itu tidak bisa berbuat apa-apa. Energi yang terkandung dalam lubang meledak dan memercik kemana-mana. Hasilnya adalah keributan besar yang merusak. Gelombang kejut menyebar kemana-mana, dan menara bintang memantul ke kejauhan. Bagaimana hasilnya? Apakah menara bintang retak? Tak satu pun dari 8 juta sesuatu yang bisa dilihat oleh binatang sektor. Gelombang kejut begitu kuat sehingga mereka memusnahkan ruang, tidak memberi mereka pandangan. Dan mereka tidak bisa melihat apapun yang terjadi di pusat ledakan. Saat mereka merasa cemas tentang hasilnya, Luo Feng mencoba mengendalikan Star Tower dan memperlambatnya. Membekukan. Di bawah kekuatan ilahi yang membara, Star Tower akhirnya berhenti. Itu berbalik.
Gelombang kejut yang menyebar sedang melemah, dan waktu dan ruang di sekitar mereka mulai stabil. Dan kemudian, binatang sektor di kejauhan dapat dengan jelas melihat semua yang telah terjadi. Hua! Star Tower tiba-tiba tumbuh setinggi 9 tahun cahaya. Makhluk raksasa, yang tingginya juga 9 tahun cahaya, berdiri di depan Star Tower. Dia mengenakan baju besi perak berkilauan, dan 5 pasang sayap perak di punggungnya terbuka lebar, menutupi ruang tanpa akhir. Nasib miliaran ras di lautan semesta, bisik Luo Feng. Nasib manusia, nasib penduduk bumi, nasib orang yang kucintai, segala sesuatu yang saya jaga dengan hidup saya. Petik 2. Luo Feng, yang tingginya 9 tahun cahaya, membuka sayapnya. Matanya dipenuhi dengan harapan saat dia berbisik, ini saatnya. Semua 8 juta lebih binatang sektor dengan jelas melihat raksasa lapis baja perak yang tingginya 9 tahun cahaya. Mereka sangat marah karena pemimpin gerombolan Bima Sakti masih hidup, namun mereka senang bahwa dia akhirnya keluar dari menara bintang. Juga, mereka kagum bahwa pemimpin gerombolan Bima Sakti telah menjadi begitu besar. Bunuh dia! Serang lagi! Para binatang sektor mencoba mengatur ulang diri mereka sendiri. Namun, Luo Feng tidak akan memberi mereka kesempatan kali ini. Sama seperti tubuhnya menjadi 9 tahun cahaya, Luo Feng melambaikan sayap di punggungnya dan menanamkan asal dengan kekuatan ilahi yang membara. Padam! Luo Feng berbisik, tapi suaranya terdengar sangat dingin. Entah binatang sektor mati, atau semua yang dia pertahankan mati. Bunuh semua binatang sektor! Raksasa lapis baja perak setinggi 9 tahun cahaya itu melambaikan 5 pasang sayap berkilauan di punggungnya, dan tepat saat binatang sektor 8 juta akan menyerang, mereka tercengang. Tiba-tiba, dari tepi sayap putih di atas semua sayap lainnya, cahaya memesona melesat keluar. Jejak cahaya pedang yang tak ada habisnya. Mereka seperti bunga, dan mereka sangat cepat. Mereka segera terbang melintasi area yang luas, meliputi wilayah tersebut. Pada saat itu, sepertinya ada bunga yang menghujani, jatuh di masing-masing tubuh binatang sektor. Terhadap bunga-bunga indah, tubuh binatang sektor ditebas dengan mudah. Begitu mereka disentuh oleh bunga, mereka terkoyak, termasuk bagian-bagian di dalam tubuh mereka. Indah, diam. Semua ruang menjadi sunyi, tidak ada suara apapun. Dewa sejati yang perkasa dan abadi dianugerahkan jenis mesin tingkat atas yang berharga di peradaban kuno, dan dia telah memicu tingkat tertinggi sayap emas caotik, menyimpan energinya di asal. Ada banyak sekali makhluk hebat di peradaban kuno, dan untuk bertahan hidup, makhluk kuno itu telah menyimpan energi sebanyak mungkin di tempat asalnya sehingga dia bisa bertahan dalam pertempuran lebih lama. Meskipun Luo Feng telah mengkonsumsi beberapa energi di tempat asalnya, mereka masih menyaingi semua energi dalam tubuh makhluk kuno itu, karena dia membutuhkan waktu lama untuk menyimpan begitu banyak energi. Pada saat itu, mereka semua meledak. Dari tepi sayap ke-6, sayap putih, sebilah cahaya terbang keluar. Itu sangat kuat sehingga bisa menyaingi kekuatan serangan dari beberapa yang suci. Itu pasti jauh lebih kuat daripada lubang serangan gabungan dari 8 juta binatang sektor. Sebelum serangan hebat itu, semuanya berubah menjadi ruang kosong, termasuk suara. 8 juta binatang sektor tersebar di area seluas beberapa tahun cahaya persegi. Sekarang, mereka dikelilingi oleh cahaya pedang yang indah dan tak berujung. Itu memesona dan sempurna, dan bunga cahaya pedang itu tercermin di mata semua binatang sektor. Cantik, tidak. Mereka ngeri. Semua 8 juta lebih binatang sektor ketakutan. Mereka menghadapi serangan yang tidak bisa mereka tangani sama sekali. Itu adalah serangan yang hanya bisa terjadi ketika Dewa Sejati Abadi menggunakan tipe mesin kelas atas yang berharga. Itu adalah serangan yang berasal dari begitu banyak energi sehingga mereka ketakutan dan putus asa. Namun, tidak peduli seberapa putus asa dan ketakutan mereka tetaplah binatang sektor. Binatang sektor yang dilahirkan untuk dihancurkan? Tidak. Membunuh. Semua binatang sektor sedang berjuang dengan semua kekuatan mereka. Beberapa dari mereka melakukan serangan, beberapa melakukan portal cahaya sektor, dan beberapa berusaha melarikan diri. Namun, Luo Feng, yang tingginya 9 tahun cahaya, melambaikan sayapnya. Area beberapa tahun cahaya persegi di depannya seperti gambar yang indah, dan langsung hancur. Gambar indah, yang berdiameter beberapa tahun cahaya persegi, dimusnahkan. Semuanya dimusnahkan. Semuanya menjadi hampa.
Bunga bilah tak berujung menyapu area beberapa tahun cahaya persegi, dan mereka terus berbaris maju sampai mereka bergegas keluar dari tanah kegelapan. Mereka bergegas ke tanah ekstremis lainnya di area inti sektor puncak miring. Mereka hanya menghilang setelah pergi untuk waktu yang lama. Luo Feng tidak perlu tahu seberapa jauh energi itu pergi, energi yang telah disimpan di asal, begitu lama dan tiba-tiba dikeluarkan sekaligus. Satu-satunya hal yang perlu dia ketahui adalah bahwa 8,3 juta binatang sektor yang sebelumnya tak terkalahkan itu benar-benar musnah di bawah serangan yang luar biasa indah itu. Rasanya seperti menggunakan handuk untuk menyeka sesuatu. Semuanya musnah, dan tidak ada yang dibiarkan hidup. Itu sangat kuat sehingga bahkan Luo Feng senang, bahkan setelah belajar banyak tentang peradaban kuno dan berspekulasi tentang aspek lain. Namun, faktor yang paling signifikan baginya adalah menjadi bahagia dan bersemangat. Tubuh raksasa Luo Feng setinggi 9 tahun cahaya bergidik gembira. Guru, hal pertama yang dilakukan Luo Feng adalah terhubung ke alam semesta virtual menggunakan avatar bertenaga dewa di alam semesta aslinya. Saya melakukannya. Luo Feng sangat bersemangat. Adapun kurang dari 1 juta binatang sektor yang tersebar di seluruh pinggiran tanah kegelapan, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa 8 juta lebih binatang sektor terbunuh sekaligus. Mereka awalnya bingung, lalu ngeri. 450.000 binatang sektor tersebar, berteleportasi dan bergerak maju dari gunung utama sektor puncak ubin. Luo Feng tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan mereka sekarang. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak memiliki 10 juta tubuh, dan yang terbaik yang bisa dia lakukan adalah membunuh 1 atau 2 sektor binatang. Adapun binatang sektor lainnya, mereka pasti bisa masuk ke samudra alam semesta yang luas. Membunuh, mata Luo Feng berbinar. Meskipun dia tidak bisa menghentikan mereka, dia masih akan mencoba membunuh sebanyak mungkin. Luo Feng terus berteleportasi, bergerak lebih dekat ke salah satu binatang sektor. Miniatur alam semesta yang kabur terbentuk, dan telapak tangan raksasa dibentuk oleh udara yang kacau, menghancurkan binatang sektor 2 tingkat yang malang. Setelah beberapa saat, Luo Feng berdiri di puncak sektor puncak miring, melihat ke sekeliling wilayah. Dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa menghentikan mereka. 450.000 binatang sektor pertama bergegas keluar, dan begitu pula kumpulan binatang sektor kedua. Luo Feng mencoba semua yang dia bisa, tapi dia hanya bisa membunuh 5 binatang sektor. Dibandingkan dengan 900.000 sektor binatang, itu bukan apa-apa. Semua 900.000 sektor binatang telah bergegas keluar dari sektor puncak miring dan memasuki samudra alam semesta. Luo Feng tampak serius. Ini akan menjadi masalah besar sekarang. Mereka benar-benar terjebak bersama dan semua bergegas keluar. Saya harus melihat apa yang bisa saya lakukan untuk itu. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan mulai berteleportasi, bergegas kembali ke alam semesta asli. Luo Feng tidak memiliki cukup pilihan. Dia tahu bahwa ada kemungkinan binatang sektor yang tersisa akan bergegas keluar setelah misinya. Tapi dia tidak punya pilihan. Jika dia tidak membantai semua binatang sektor itu tetapi membiarkan mereka semua bertarung satu sama lain, itu hanya akan memakan waktu beberapa saat sebelum binatang sektor di level 6 lahir. Bedi berada di level 5. Binatang sektor tingkat 6 memiliki 10 juta tubuh, dan sangat sulit untuk membunuh mereka. Itu akan menjadi bencana nyata. Dia harus bertindak terlebih dahulu. Dia telah membunuh lebih dari 8 juta sektor binatang sekaligus, dan itu adalah skenario terbaik. Meskipun skenario terbaik ini masih merupakan bencana bagi semua ras di Universe Ocean. Ini memang bencana yang belum pernah dia temui sebelumnya. Namun sekarang, masih ada kemungkinan mereka bisa selamat dari ini. Dengan kekuatan Luo Feng, dia mampu melawan 10.000 sektor binatang sendirian. Adapun binatang sektor, bahkan tidak ada binatang sektor 5 tingkat. Kemungkinan besar mereka bisa selamat dari bencana itu. Luo Feng berteleportasi, dan dia berteleportasi lebih cepat dari Bedi di level 5. Sementara semua binatang sektor tersebar dan bergegas menuju ras lautan semesta, Luo Feng juga bergegas kembali. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan semua 900.000 sektor binatang, jadi dia mengadakan pertemuan dengan semua ras di alam semesta virtual. Di istana dewa yang terapung, dewa sejati duduk, sementara pemimpin kota primal chaos dan Luo Feng duduk di atas. Di bawahnya duduk banyak dewa sejati.
Semua dewa sejati dari semua kekuatan di alam semesta asli telah berkumpul di sini, seperti ras iblis dan ras serangga. Jelas, satu-satunya kesempatan mereka bisa bertahan hidup ini adalah berpihak pada manusia. Setiap orang, kekacauan berjubah emas dan Luo Feng berjubah putih duduk di atas. Luo Feng berjubah putih melihat ke bawah. Aku pernah ke tanah kegelapan sendirian. Semua orang tercengang. Sarang dari binatang sektor? Bagaimana hasilnya, pemimpin gerombolan Bima Sakti? Semua orang khawatir. 9 guru sejati terpencil, leluhur binatang luar angkasa, dan yang lainnya semua menatapnya. Adapun dewa sejati lainnya, mereka cukup khawatir. Luo Feng berjubah putih berkata, ini adalah kabar baik, situasi berita buruk. Kabar baiknya adalah, jumlah binatang sektor dalam sarang berkurang. Ketika saya memasuki sarang, ada lebih dari 9 juta binatang sektor, dan bahkan yang terlemah sama kuatnya dengan binatang sektor yang menyerang kita di lautan semesta. Apa yang baru saja dikatakan Luo Feng menakutkan dan mengejutkan semua dewa sejati di bawah. Bahkan Luo Feng terintimidasi, belum lagi mereka. Namun, cara alam semesta itu adil, kata Luo Feng. Kami memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Untungnya, saya mendapatkan barang berharga yang hanya bisa digunakan sekali. Saya menarik lebih dari 8 juta sektor binatang untuk mengelilingi saya, dan saya membunuh semua 8 juta sekaligus. Apa? Lebih dari 8 juta sektor binatang sekaligus? Barang berharga macam apa itu? Semua dewa sejati terkejut. Luo Feng, bagaimanapun, acuh tak acuh. Dia tidak peduli apa yang dipikirkan dewa-dewa sejati itu, terkejut, curiga, mendambakan barang berharga itu, atau berspekulasi apakah Luo Feng bisa menggunakan barang berharga itu lagi. Di seluruh samudra alam semesta, Luo Feng jelas merupakan makhluk hebat teratas. Dan dia jauh lebih kuat daripada orang lain. Ras manusia juga pasti ras teratas. Kabar buruknya adalah, kata Luo Feng, 900.000 sektor binatang selamat di tanah kegelapan, dan mereka semua telah meninggalkan tanah kegelapan. Mereka mendekati samudra alam semesta. Saya sendiri tidak cukup kuat untuk menghentikan semua 900.000 pergi. Saya pikir setidaknya dalam 1 hari, akan ada sektor binatang tiba di alam semesta mini dari era alam semesta pertama. 1 hari, 900.000 sektor binatang di lautan semesta? Sehat. Semua ras terperangah. Itu adalah mimpi buruk yang lengkap. Semua ras di Universe Ocean dilanda kepanikan hanya dari 1 sektor bis, dan sekarang ada 900.000 di antaranya. Era alam semesta pertama akan hancur, begitu juga dengan era alam semesta kedua. Semua dewa sejati sekarang menyadari kebenaran. Mereka berasal dari alam semesta asli, sehingga mereka dapat menggunakan alam semesta asli dan portal alam semesta dari alam semesta mini masing-masing untuk membantu mereka semua. Namun, mereka yang berasal dari era alam semesta pertama dan kedua dibiarkan tak berdaya. Bahkan alam semesta asli takut dengan prospek menghadapi 900.000 binatang sektor. Apa yang seharusnya mereka lakukan? Semuanya, kata Luo Feng. Aku sudah memberimu kabar. Pergi mempersiapkan diri. Saya juga akan menyebarkan berita ke era alam semesta pertama dan era alam semesta kedua. Mereka setidaknya harus mengetahuinya sebelumnya. Petik 2. Berita itu segera menyebar. Bukan hanya Luo Feng, dewa sejati lainnya dari alam semesta asli juga menyebarkan berita. Era alam semesta pertama, era alam semesta kedua, tanah suci bulan ungu, dan tanah suci kaisar timur semuanya menerima berita. Ini. Semua 5 master sejati dari klan mata ilahi berkumpul. Mereka saling memandang, ingin mengatakan sesuatu, tetapi mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Kita celaka! Kita celaka! 900.000 sektor binatang. Hanya 1 sektor binatang yang mampu menelan alam semesta mini dalam waktu singkat. Jika ada sekelompok besar binatang sektor, alam semesta mini kita akan dimusnahkan secara instan, yang berarti semua orang yang tinggal di alam semesta mini kita juga akan dibunuh. Semua 5 master sejati patah hati. Mereka lebih baik mati daripada membiarkan seluruh ras mereka punah. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan sekarang. Kalian berempat, teriak Divine Eye True Master. Tinggalkan alam semesta minimu sekarang dan pergi sejauh mungkin sehingga binatang-binatang sektor itu tidak dapat menemukanmu. Maka kalian berempat bisa bertahan. Adapun saya akan mencoba mendekati binatang sektor untuk melihat apakah mereka mau menerima saya. Jika ya, ada kemungkinan klan mata ilahi kita bisa bertahan. Mata ilahi, aku akan melakukan itu.
Kalian berempat bisa pergi. Guru, 5 dewa sejati mulai berdebat. Tidak peduli apa, para dewa sejati yang melarikan diri akan dapat bertahan hidup, tetapi mereka yang memilih untuk tinggal mungkin benar-benar mati. Bahkan jika mereka bisa berhasil, individu akan memiliki nasib yang tragis. Pikiran asli telah mengirim pesan melalui sekolah dewa leluhur, menyatakan bahwa beralih ke sisi binatang sektor adalah hal yang menyedihkan untuk dilakukan. Aku salah satu dari 8 tuan besar di Universe Ocean, jadi aku yang paling berguna, teriak Divine Eye True Master. Ini keputusan terakhirku. 4 dewa sejati lainnya saling memandang kesakitan. Ya, setelah hanya beberapa menit, 4 master sejati lainnya meninggalkan alam semesta mini mereka dan mulai melarikan diri. Di dalam tanah suci bulan ungu, leluhur bulan ungu tercengang oleh berita itu. 900.000 sektor binatang? Dia berjalan di istana sendirian. Adapun makhluk besar lainnya, dia sudah menyuruh mereka pergi. Apa yang harus saya lakukan? Jika ratusan ribu binatang sektor mengkonsumsi alam semesta mini saya pada saat yang sama, saya tidak akan bisa bertahan lama. Leluhur bulan ungu tidak mungkin lebih cemas. Jika alam semesta mini saya hancur, saya tidak akan punya kesempatan lagi. Semua harapan saya akan hilang. Adapun ras saya, mereka akan pergi selamanya. Mengapa pemimpin gerombolan Bima Sakti begitu tidak berguna? Era alam semesta pertama, era alam semesta kedua, dan 2 tanah suci menerima berita. Era alam semesta pertama dan era alam semesta kedua telah kehilangan semua harapan, karena sulit bagi mereka bahkan untuk saling membantu, jadi tidak mungkin mereka bisa melawan 900.000 binatang sektor sekaligus. Adapun 2 tanah suci, mereka relatif besar, dan mereka jauh lebih tahan, sehingga akan memakan waktu lama. Ketika datang ke alam semesta mini dewa sejati, mereka dapat dengan mudah diselesaikan dalam waktu singkat. Untungnya, saya telah memilih untuk berpihak pada binatang sektor. Master Iblis berkepala 9 duduk di atas tahta, merasa lega. Meskipun aku sekarang hanya budak dari binatang sektor dan telah kehilangan kebebasanku, nasibku di masa depan bisa lebih buruk. Tapi setidaknya itu akan lebih baik dari mereka. Mereka akan segera mati, tetapi ras saya bisa hidup lebih lama. Di masa depan, saya bahkan dapat mencoba untuk melampaui inkarnasi. Jika saya dapat melampaui inkarnasi, mungkin ada keajaiban sehingga saya dapat melarikan diri dari kendali binatang sektor. Master Iblis berkepala 9 menantikannya. Di ruang di luar alam semesta mini Master Iblis berkepala 9. Seorang pria bersayap, lapis baja perak muncul. Itu adalah Luo Feng, yang bergegas kembali dari sektor puncak miring secepat mungkin. Dia telah mengambil jalan memutar dan melewati miniatur alam semesta dari Guru Iblis berkepala 9. Luo Feng melihat miniatur alam semesta di kejauhan dan tersenyum dingin. Binatang sektor perlu mengajukan pertanyaan kepada budak mereka secara langsung. Hanya binatang sektor yang bisa berkomunikasi melalui hati mereka, budak mereka tidak bisa melakukan itu. Morosa harus bertemu langsung dengan Guru Iblis berkepala 9, Dewa Leluhur Batu Naga, dan Kaisar Zenjia kapanpun mereka perlu mengajukan pertanyaan. Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk membocorkan informasi apapun. Luo Feng tahu bahwa Guru Iblis berkepala 9 akan tinggal di alam semesta mininya, menunggu binatang sektor. Mati. Blood Shadow Blade muncul di tangannya. Penghancuran, ketika dilakukan oleh binatang sektor 5 tingkat, cukup kuat untuk menghancurkan alam semesta mini, dan teknik pedang tertinggi Luo Feng sudah sama kuatnya dengan penghancuran. Luo Feng melihat jauh ke miniatur alam semesta Guru Iblis berkepala 9. Di tubuhnya, dia mengenakan Wu Kigat, yang langsung didorong untuk mencapai batas tertingginya, dan kekuatan yang kuat langsung ditransmisikan ke Blood Ghost Blade di genggamannya. Menghancurkan. Blood Ghost Blade menyala. Bilah cahaya berbentuk busur yang sangat menyilaukan, emas putih hampir sepanjang 1 tahun cahaya, memancar kuat melintasi ruang hampa dan menebas dinding membran dari alam semesta mini yang jauh. Tanpa suara, retakan muncul di dinding membran alam semesta mini. Kemudian bilah cahaya terbang secara horizontal menuju asal mula alam semesta mini. Asalnya akan tepat di tengah-tengah alam semesta mini. Di singgasananya, ekspresi Master Iblis berkepala 9 menunjukkan perubahan drastis. Dia sangat terkejut. Bilah cahaya yang perkasa itu sangat cepat. Kecepatannya jauh melebihi 100 juta kali kecepatan cahaya.
Penting untuk dicatat bahwa kecepatan hanyutnya mayat Godly King diduga mampu melebihi 100 juta kali kecepatan cahaya. Kecepatan serangan bilah cahaya itu secara alami jauh lebih cepat. Meskipun diameter alam semesta mini itu cukup besar, diperkirakan tidak akan memakan waktu lebih dari setengah hari untuk terbang ke tempat asalnya. Dimanapun cahaya pedang lewat, retakan akan muncul di permukaan, dan sejumlah besar bentuk kehidupan yang hidup di dalam ruang itu akan dimusnahkan. Sungguh bilah cahaya yang menakutkan. Master Iblis berkepala 9 terkejut dan marah. Itu pasti Luo Feng. Itu pasti dia. Para binatang sektor tidak akan menyerangnya. Dan makhluk-makhluk hebat lainnya dari berbagai ras lautan semesta tidak mampu mencapai sesuatu seperti ini. Hanya Luo Feng yang bisa mencapai ini. Satu-satunya hal yang tidak diharapkan oleh Guru Iblis berkepala 9 adalah bahwa Luo Feng akan sangat menakutkan. Aku tidak bisa membiarkan dia menghancurkan asalnya. Master Iblis berkepala 9 benar-benar tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Master Iblis berkepala 9 langsung berteleportasi. Dia menaiki kapal perang emas, yang dengan cepat berkembang menjadi 1 tahun cahaya. Kemudian muncul di ruang hampa perifer dari salah satu permukaan ruang yang terkena, menghalangi jalan di mana bilah cahaya putih emas maju. Aku tidak akan percaya bahwa kamu dapat menghancurkan harta karun tingkat dewa sejati ini. Guru Iblis berkepala 9 berkata dengan gigi terkatup. Bahkan dewa ruang hampa sejati tidak akan mampu menghancurkan senjata dewa sejati, apalagi sebuah kapal perang yang secara khusus mampu memblokir serangan material. Itu akan datang. Master Iblis berkepala 9 menahan napas dengan ketakutan. Hong! Bilah cahaya emas putih yang menyilaukan menghantam dan menabrak kapal perang emas. Ada getaran tiba-tiba saat bilah berbentuk busur meledak segera dan berubah menjadi gelombang kejut tak berujung yang menyapu keluar ke segala arah. Tiba-tiba, semua permukaan di sekitarnya tampak menjadi gelembung yang meledak dan hancur menjadi ketiadaan dalam hitungan detik. Bentuk kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di ruang-ruang ini dimusnahkan bahkan sebelum mereka sempat bereaksi. Pada saat yang sama, kapal perang, setelah dipukul, diliputi oleh getaran dan terlempar jauh ke kejauhan dengan kecepatan tinggi. Alis Luo Feng berkerut saat dia berdiri tergantung di ruang hampa di luar alam semesta mini. Sepertinya aku masih harus masuk ke sana. Luo Feng mengemudikan menara bintang tepat ke alam semesta mini, menabrak dinding membrannya hingga membuatnya hancur berantakan. Kemudian, segera, dia menyerbu ke dalam. Berteleportasi berulang kali, dia berjalan lebih dalam ke alam semesta mini dengan kecepatan tinggi. Membekukan. Master Iblis berkepala 9, di kapal perangnya yang jatuh, segera menyadari bahwa menara bintang telah memaksa masuk dan sedang berteleportasi. Itu menjadi sangat ketakutan sehingga tidak membuang waktu untuk memanipulasi ruang di alam semesta mininya untuk mencegah Luo Feng berteleportasi. Luo Feng hanya mendengus dingin. Jika dia tidak terburu-buru untuk waktu, dia bisa terbang dengan kecepatan tinggi ke tempat asalnya dan menghancurkannya menjadi ketiadaan dengan satu serangan. Tapi sekarang, dengan 900.000 sektor binatang memasuki lautan semesta, waktu bukanlah kemewahan yang bisa dia sia-siakan untuk Master Iblis berkepala 9. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengeksekusi kartu trufnya. Bangun alam semesta dengan satu pikiran. Kilatan tajam melintas di mata Luo Feng. Saat ini, Si Wu Wings, dengan asal, sebagai intinya, akan membawa energinya untuk menjalani transformasi. Kemudian itu akan mengeksekusi tingkat keempat dari pembentukan alam semesta dengan satu pemikiran. Itu dianggap benar-benar harta karun tipe otomat. Berdengung, miniatur alam semesta yang luas lahir seketika dengan diameter selebar 10.000 tahun cahaya. Ketika asal tidak digunakan, Luo Feng akan menemukan tugas yang sulit untuk melakukan gerakan ini, dan alam semesta mini tidak akan bisa menjadi begitu besar. Tetapi pada saat ini, itu bisa mencapai diameter 10.000 tahun cahaya. Pada saat tidak ada asal-usul, kekuatan alam semesta miniatur yang ditampilkan Luo Feng melebihi kekuatan alam semesta miniatur dewa sejati, belum lagi sekarang. Bergerak, dengan satu teleportasi, Luo Feng menempuh jarak hampir 50.000 tahun cahaya. Sayap Si Wu-nya adalah inti dari alam semesta mini ini. Ketika sayap berubah lokasi, alam semesta mini juga berubah secara alami. Apa yang disebut dinding membran alam semesta pada kenyataannya tidak layak disebut. Terlepas dari apakah itu alam semesta primal atau alam semesta mini dari dewa sejati,
itu hanya masalah kecil ketika dinding membran dibombardir dan dihancurkan, karena mereka akan segera diperbaiki secara alami. Dinding membran hanya setara dengan batas. Ini adalah batas yang bisa dipengaruhi oleh kekuatan asal. Kekuatan asal dapat menyebar ke area dalam batas ini, tetapi di luar area ini, kekuatan asal tidak dapat memengaruhi apapun. Ketika Luo Feng berteleportasi, alam semesta mininya secara alami mengikutinya. Setiap kali dia maju, jaraknya 50.000 tahun cahaya, jadi dalam waktu singkat, beberapa juta tahun cahaya telah ditempuh. Ini hanya meningkatkan ketakutan Master Iblis berkepala 9. Dia tidak lagi peduli dengan miniatur alam semestanya, karena dia dengan cepat menaiki kapal perangnya dan melarikan diri. Tapi dia tahu bahwa jika Luo Feng menyusulnya, itu berarti kematian. Menghancurkan. Luo Feng menggunakan Blood Ghost Blade miliknya. Cahaya bilah emas yang menyilaukan mengiris asal yang jauh yang berada di tengah-tengah pengaturan yang luas dan kacau. Origin mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi masih dibombardir dan dihancurkan. Semua ruang di dalam seluruh alam semesta mini telah runtuh, dan semua makhluk hidup dimusnahkan. Hanya guru iblis berkepala 9 yang masih hidup panik dan melarikan diri dengan cara yang hiruk-pikuk. Melarikan diri, Luo Feng menarik kembali miniatur alam semesta yang Si Wu Wings ciptakan dan teleportasi dengan cepat, mengejar Master Iblis berkepala 9. Dalam waktu kurang dari 2 menit, pemimpin gerombolan Bima Sakti, kata guru iblis berkepala 9, mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Dia dipenuhi dengan ketakutan di dalam kapal perangnya. Saya dibiarkan tanpa pilihan. Saya tidak ingin seluruh ras saya dimusnahkan, dan saya juga. Luo Feng memberinya tatapan acuh tak acuh. Star Tower muncul dan tetap tergantung tinggi di atas. Segera, dari dasar Star Tower, kegelapan tak berujung menyelimuti Demon Master berkepala 9. Sebuah alam semesta mini yang sangat besar muncul. Setelah mengurung Master Iblis berkepala 9 di Menara Bintang, Luo Feng dengan cepat kembali. Dalam perjalanan, dia menggunakan teknik mata ilahi, untuk memaksa Tuan Iblis berkepala 9 keluar dari kapal perangnya, setelah itu memusnahkannya tanpa banyak kesulitan. Teknik Divine Eye adalah serangan terhadap pikiran sadar. Harta karun tipe istana, bahkan yang sekuat Menara Bintang, tidak akan mampu menahan serangan semacam itu pada pikiran sadar. Alam semesta primal, wilayah manusia, tanah suci Bima Sakti. Banyak pintu-pintu raksasa dari lorong-lorong alam semesta tersebar di seluruh lingkungan tanah suci Bima Sakti karena pintu-pintu itu tetap tergantung di ruang hampa. Setiap pintu lorong alam semesta mewakili alam semesta mini. Bangkit, bangkit, berbagai dewa sejati ada di sana. Beberapa di antaranya adalah bentuk kehidupan tipe tumbuhan hijau raksasa. Beberapa adalah dewa sejati dalam bentuk binatang yang panjang dan berkelok-kelok. Beberapa di antaranya adalah bentuk kehidupan tipe gunung yang menjulang tinggi. Semua dewa sejati dari alam semesta purba telah tiba di tanah suci Bima Sakti dan membangun lorong alam semesta mereka di tengah lingkungan. Dengan cara ini, bantuan dapat tiba di alam semesta mini manapun dalam waktu secepat mungkin. Di masa lalu, dewa sejati tidak berani memasuki alam semesta mini lain karena saat mereka memasuki alam semesta miniatur lain, hidup mereka dan kematian mereka akan berada di bawah kendali pihak lain. Tapi sekarang, semuanya berbeda. Kekuatan asal-usul alam semesta mini terbatas, itu masih kalah dengan teknik Luo Feng untuk membangun alam semesta dengan satu pikiran. Di masa lalu, dewa sejati tidak memiliki harta karun tipe otomat, banyak yang bahkan tidak memiliki harta sejati tertinggi tipe istana, yang secara alami memudahkan kekuatan asal mula alam semesta mini untuk membunuh dewa sejati. Bahkan dengan harta karun tertinggi istana, dewa sejati masih mudah ditekan untuk selamanya, dan pelarian tidak mungkin. Tapi sekarang, para dewa sejati lebih kuat, dan mereka juga memiliki harta karun tipe otomat. Bahkan kekuatan asal mula alam semesta mini tidak akan mampu mengerahkan kekuatan yang menindas. Bima Sakti. Pemimpin gerombolan Bima Sakti. Pemimpin gerombolan Bima Sakti. Ketika Luo Feng muncul, semua dewa sejati yang telah membangun lorong alam semesta langsung menyambutnya. Bahkan ada beberapa yang secara alami merespons dengan sedikit rasa hormat. Di dalam Universe Ocean, selalu makhluk-makhluk hebat dengan kekuatan fisik yang menguasai supremasi. Dengan kekuatan pemimpin gerombolan Bima Sakti, dia pasti akan mendapatkan rasa hormat yang besar. Apalagi dia sekarang mewakili harapan dari berbagai ras. Siapa yang berani mengabaikan kehadirannya? Perhatian, semuanya.
Luo Feng melihat sekeliling pada kelompok besar dewa sejati. Dalam menghadapi krisis ini, kita semua dari alam semesta primal harus bersatu. Sangat jarang bagi manusia untuk memiliki tubuh dewa yang besar, tetapi sebagian besar dari Anda di sini memiliki tubuh dewa yang besar. Ketika datang untuk menghadapi binatang sektor, kita perlu mengandalkan bantuan apapun yang dapat kalian semua berikan. Petik 2. Itu benar. Di antara umat manusia, mereka yang menjadi dewa sejati adalah mereka yang hampir menguasai alam semesta 1 triliun abad sebelumnya. Ada juga sebagian dari dewa sejati yang baru diangkat yang muncul setelah itu. Ini adalah talenta seperti dewa sejati kubah api. Karena manusia biasanya memiliki tubuh dewa yang kecil, bahkan jika mereka memiliki kemampuan untuk membagi tubuh, sulit untuk mendapatkan individu dengan tubuh dewa yang besar. Adapun bentuk kehidupan lainnya, seperti gunung dan pepohonan serta jenis tanaman, mereka secara alami diberkahi dengan tubuh dewa yang sangat besar. Kami semua akan mencoba yang terbaik. Kita akan bertarung dalam pertempuran ini sampai mati. Satu demi satu, para dewa sejati merespons. Luo Feng mengangguk dengan lembut. Ekspresinya tidak mereda sedikit pun. Tidak ada cara untuk menemukan tanggapan ini meyakinkan. Luo Feng, tiba-tiba, aliran cahaya yang mengalir terlihat dari kejauhan. Seketika, lampu turun, dan pemimpin kota primal Chaos, 9 guru sejati terpencil, dan beberapa dewa sejati lainnya muncul. Guru, Luo Feng mendekati kelompok itu untuk menyampaikan sambutannya. Seperti yang kamu harapkan, pemimpin kota primal Chaos berkata dengan sungguh-sungguh, binatang sektor sudah mulai menyerang alam semesta miniatur periferal dari era reinkarnasi pertama. Lautan binatang sektor yang begitu luas dan perkasa. Tidak mungkin kita bisa menghentikan mereka. Luo Feng tetap diam. Tentu saja, dia tahu. Dengan mengandalkan Morosa, dia tahu segalanya tentang binatang sektor. Namun, bahkan jika dia tahu, apa yang bisa dia lakukan? Pemimpin gerombolan Bima Sakti, tolong selamatkan ras skeletonku. Pemimpin gerombolan Bima Sakti, oh, tolong selamatkan orang-orang dari klan Rampage saya. Pemimpin gerombolan Bima Sakti. Satu demi satu, para dewa sejati memohon bantuan. Ketika berita pecah tentang alam semesta mini dari era reinkarnasi pertama dan kedua diserang, para dewa sejati dari dua era reinkarnasi ini menjadi hiruk-pikuk dan pergi meminta bantuan. Bahkan mereka yang miniatur alam semestanya belum diserang mulai mencari bantuan. Namun, ras manusia, serta berbagai ras dari alam semesta primal, tidak mengirim satu pasukan pun untuk membantu. Maaf, tidak ada yang bisa saya lakukan. Dear all, tidak ada yang bisa menghentikan ini. Lebih baik bagi Anda semua untuk lari demi hidup Anda yang tersayang. Petik 2. Luo Feng menjawab dengan sangat sopan, tetapi kekejaman yang tertanam dalam kata-katanya membuat semua orang dari era reinkarnasi pertama dan kedua putus asa. Terlepas dari apakah itu Luo Feng, pemimpin kota primal Chaos, atau Master Sejati 9 keterpencilan, hanya ada penolakan. Tidak ada alasan untuk diskusi. Ini adalah momen paling kejam untuk seluruh samudra alam semesta, 9 guru sejati terpencil berkata dengan suara rendah. Bahkan pemimpin kota primal Chaos hanya bisa berkata, ini, sebuah bencana. Luo Feng hanya melihat ke ruang kosong di kejauhan. Dia tahu bahwa ke arah itu, ada alam semesta mini lain milik ras kerangka, dan pada saat itu, sedang dilahap. Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang ini. Dia hanya bisa melihat semuanya terjadi, dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Tuan Kerangka, apa yang akan terjadi dengan balap kerangka kita? Hampir selesai. Di luar alam semesta mini tertentu, beberapa ribu binatang sektor tersebar di semua tempat, dan kabut hitam menyelimuti seluruh wilayah, dengan aliran sinar cahaya yang terdistorsi menembus ruang hampa. Saat ini, beberapa ribu binatang sektor sedang melahap miniatur alam semesta tertentu secara bersamaan, menyebabkan asalnya dilahap dengan kecepatan yang sangat cepat, begitu cepat sehingga dewa sejati dari ras skeleton dipenuhi ketakutan. Hanya beberapa menit lagi yang diperlukan, dan seluruh miniatur alam semesta akan dilahap habis-habisan. Aku adalah Master Kerangka, salah satu dari 8 pahlawan Universe Ocean, kata Skeleton Master. Saya bersedia untuk berjanji setia kepada Anda, Sektor Beas, tapi tolong, saya mohon Anda semua untuk membiarkan ras skeleton saya pergi. Dan dengan itu, Master Kerangka dengan tulus menyatakan kesediaannya untuk mencari perlindungan dengan binatang sektor.